Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ila aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Sobat Om Firman Vlogs dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di saluran YouTube Om Firman Vlogs. Dan pada malam hari ini kita berada di acara ngobras, ngobrol bareng santai. Dan pada malam hari ini bersama kita yang menjadi teman ngobrol adalah Bapak Ustadz Samul SPD. Gimana Pak Ustadz? Masya Allah. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sekali lagi. Kami dari tim On Firman Vlogs mengajak ngobrol sambil santai dengan Pak Ustadz. Ya tentunya seperti kita ketahui pada episode yang lalu, di ngobras yang lalu dengan Bapak Ustadz Samul berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang belajar mengajar dan metode pengajaran. Sebagaimana kita ketahui, Ustadz Samul ini merupakan sarjana pendidikan, baik metode pembelajaran secara umum maupun secara Islami ya Ustadz. Dan dimulai dari mana nih? Dari ilmu pengetahuan, Pak Ustadz. Secara lugotan, secara istilahan seperti itu kan ada iya kan? Ilmu lugotan, istilahan dan sebagainya. Gimana Pak Ustadz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena kita semua diberikan nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat juga bisa silaturahmi, kumpul-kumpul bersama. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita akan membawa rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya adalah tentang metode belajar mengajar. Ini judulnya ini nggak sedikit nih. Kalau diajariku sampai tingkat tinggi masih ada aja belajar mengajar. Memang sangat unik sih. Namanya berkaitan dengan perorangan. Dan orang itu tumbuh lagi, pasaran juga berubah lagi. Ada suatu syair ya Pak Guru ya. Ya, saya. Nomor bunyi ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani daka'un wa khirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tulu samani.
Ini syair ini bisa dibaca ada dua versi. Ada yang menyebutkan da'akain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin. Boleh saja. Dan lanjutnya. Kalau dilihat dari ilmu nahwu, di sono bisitatin. Kemudian kalau pakainya badal badil mingkul ya, badal badil mingkul, maka dibacanya takain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin. Nah, tapi kalau itu namanya badal badi mingkul. Tapi kalau dibaca dakaun wa khirsun wa stibarun wa bulghatun, itu namanya dibaca rofa sebagai khobar dari mubtada yang muqaddar. Boleh aja lah. Kemudian juga di awal-awal itu aja ada begini. Ada yang bicara, ada yang berpendapat. Ala lan tanalul ilma illa bisittat. Boleh. Ada yang ala lan tanalul ilma. Boleh juga. Kalau yang tanalal itu namanya fi'il mudhari' waqi' wahdan muzakkar mukhatab. Mukhatab. Ya, dari lan tanala. Tapi kalau lan tanalu ya jamak muzakkar mukhatab. Jadi boleh aja ya. Ya. Ada juga yang bacanya ala la tanal pakai la bukan pakai lan. Ya boleh aja. Kita juga melihatnya pernah itu dua kalimat. Ya beda tulisan, beda kitab. Ada tulisan lain juga dalam tanalun. Jadi artinya begini, tidak mendapatkan ilmu yang sempurna gitu ya. La tanal ala itu ingatlah. Lan tanalul ilma, tidak meraih cepat ilmu, meraihnya itu tidak sempurna. Illa bisitatin, kecuali melalui 4 tahapan atau 4 syarat aja. 4 apa tuh? Sitatun tuh 6. Banyak juga nih. Yang namanya metode pelajaran kan selalu berubah, tapi insya Allah nggak jauh dari 6. Pertama itu dakaun, cerdas. Kayak teman-teman kita ini cerdas nih. Ya, daka. Sekali mendengar masuk dan nempel. Jadi cerdas. Mengandalkan cerdas saja belum cukup. Wahirsun, yang kedua adalah harus punya keinginan, harus itu inginin ya, keinginan yang kuat. Sudah cerdas, keinginan kuat. Nah, udah kalau juga cerdas nggak ada punya keinginan, ya belum sempurna ya. Belum di luar ilmu laduni kayak gitu. Ya di luar ilmu laduni. Nah itu kalau laduni itu udah pengecualian lagi tuh. Secara umum gitu. Secara umum khirsun itu keinginan yang kuat, dan inginnya juga banyak, nggak saling ingin sudah. Jadi 2. Wastibarun, sobar wastibarun. Bagaimana sobar itu? Mencarimu ya sedikit tambah sedikit, nggak langsung beleg. Misalnya ilmunya, bukunya dibakar, diminum supaya masuk ke hati, enggak. Jadi belajar sedikit. Misalnya 1 jam sekian, ngaji lagi 1 jam lagi, ngaji lagi yang lainnya. Nah itu nyari ilmu. Wa bulghatun. Ada yang lagi sebutnya wadirhamun. Kayaknya cocoknya wa bulghatun. Dirham itu uang, jadi harus uang. Biaya. Ada lagi wa bulghatun, sangu. Apa bedanya sangu dan uang ya? Ya sangu ya uang. Ya dirham juga uang. Jadi harus ada uangnya tuh. Harus ada biaya. Cerdas, keinginan kuat, sabar, bulghoh. Kalau bulghohnya nggak ada, kita nggak bisa ke Mesir ya Pak Guru ya. Nggak bisa ke Mesir. Nggak bisa juga ke situ Bondo.
nggak bisa beli buku, nggak bisa naik kereta, nggak bisa ya, nggak bisa ya naik itu. mobil, Ya karena itu harus ada buku atau dirham. nggak bisa beli Nggak pulpen bisa dan pulpen. lain-lain sebagainya. Bahkan nggak bisa beli baju ya. Baju pas nenek Wa irsyadu ustadzin. Harus ada bimbingan guru. Kalau kita belajar sendiri-sendiri bisa jadi kesasar. Mursid dong, mursid. Ya, harus ada mursyid. guru yang baru. Jadi harus ada mursyid. Jadi udah berapa tuh? Waktu lu zamani. 6 adalah waktu yang lama atau yang panjang. Sehingga ada orang belajar, disebutnya belajar seumur hidup. Itulah waktu lu zamani. Insya Allah kalau 6-6-nya itu dipenuhi, ya bisa mendekati kita belajar ilmu yang sempurna. Ya, karena namanya ilmu itu man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirat fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Inilah kita ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat juga dengan ilmu, ingin dua-duanya juga harus dengan ilmu. Jadi ilmu nggak habis-habis. Apa tuh? Jadi Sekali yang dimaksud ringkesnya, Jadi kalau disebutnya namanya ilmu Allah itu, karena apa tuh? Kalau seandainya lautan, kalau karena fil bahr, apa tuh maksud? Kulau kana fil bahr, apa tuh? Seandainya lautan jadikan tintanya dan pohon-pohonan dijadikan pennya untuk menghitung-hitung nikmat Allah termasuk ilmu itu tidak habis. Jadi karena banyaknya ilmu dan tidak habis-habis kita mencari ilmu, tidak terbatas. Nah, jadi itu tadi ingin dunia juga harus ilmu. Ilmu-ilmu dunia bisa menunjang ya, bisa membantu dengan memudahkan ilmu akhirat. Seperti nyari ilmu tadi. Kalau kita jalan kaki dari sini ke situ Bondo, gempor di jalan. Nah, dengan adanya teknologi, kita mau ke pesantren, mau kemana, ya alhamdulillah dengan buhonya, dengan ilmu teknologinya, ilmu dunia kita bisa tercapai. Dulu sih namanya belajar itu sederhana sekali ya. Tapi ternyata sekarang itu pola pikir makin maju. Ternyata guru ngajar itu belajar. Ente sudah S2 ngapain aja? Belajar apa? Belajar mengajar. Nah, supaya kalau namanya belajar, salah-salah dikit ya nggak begitu dosa-dosa besar namanya belajar. Gitu, jadi ngapain? Saya belajar. Belajar apa kamu? Saya belajar mengajar. Belajar, ya walaupun satu ayat balighu ani kayak yang dulu balighu ani walau ayat tetap yang matang. Maka yang matang itulah banyak metode, banyak ilmu yang dikumpulkan, disinergikan sehingga menembuhkan bacaan atau amalan yang insya Allah memenuhi syarat dan rukunnya. Terus bagaimana dengan ilmu guru itu? Guru itu kalau disebutnya begini, fa inna faqihan wahidan mutawari'a asyaddu ala syaitoni min alfi abidi. Seton apa setoni Pak Guru? Boleh setona kalau ada alif nun, setoni ya dianggap isim mufrad biasa. Jadi boleh. Asyaddu ala setona silakan. Karena ada ziyadah alif nun, maka alamat sirnya pakai fathah. Boleh juga setoni ya dianggap isim mufrad biasa. Jadi ceritanya begini.
ada setan atau iblis nih. Ya, ya. Di suatu malam itu menugaskan seorang iblis ditugaskan, nono masjid onono. Banyak yang sholat tahajud. Bisa nggak kamu menggoda? Sebagai iblis, ya harus siap Siap. untuk menggoda orang sholat gampang. Tiba-tiba begitu sampai di masjid tidak berbuat ya. Ketahuan nih komandannya. Pas komandan datang, ente ngapain tugasnya suruh apa tuh? Suruh goda orang sholat tahajud, kok diem aja di pintu? Dan komandan, saya tuh sebenarnya pengen ke sono. Tapi depan pintu nih ada orang yang warok tidur. Nah terus kapan? Saya nggak bisa kalau melewati yang warok walaupun sedang tidur. Nah, ternyata, dari situ disebutnya syair tadi, fa inna faqihan, sesungguhnya satu orang ahli fikih, ada orang ahli ilmu. Wa fa inna faqihan mutawariya wahidan mutawariya, ya yang warok asyaddu ala syaiton, lebih berat bagi setan min alfi abidi, lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah. Nah, karena yang ibadah itu sholatnya ya boleh sebut ikut-ikutan aja ya Pak Guru ya. Ya ikut-ikutan. Nah, tapi yang tidur ini orang yang ahli fikih dan warok. Di situ iblis nggak bisa melewati. Jadi nggak bisa iblis itu menggoda orang yang ahli fikih dan warok. Intinya bahwa itulah satu saja orang ahli fikih dapat melindungi 1000 ahli ibadah. Artinya keutamaan orang Keutamaan orang yang berilmu. Iya, iya. Apa setannya ilmunya rendah, ilmunya sedikit kali. Ya, setannya nggak berani masuk, nggak berani nih, takut. Putus lagi setannya. Ya, jadi harusnya ya waktu itu belum mengganti petugas, karena waktu tahajudnya sedikit ya Pak Guru ya. Dari itu maka kita ambil pelajaran bahwa mencari ilmu itu masih belum selesai, hanya sepanjang hidup. Jadi sampai juga masih sudah di dosen masih tetap aja belajar. Kata belajar apa? Belajar mengajar. Jadi nggak habis-habis. Ada lagi bahwa hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah lagi Pak Guru. Jadi namanya nyari ilmu itu harus ada satu desa tuh yang benar-benar warok. Harus ada tuh. Misalnya satu komplek nih harus ada yang warok satu. Minimal tuh. Kalau tidak ada yang warok, itu dosa semua. Sama dengan kita ngaji tajwid. Baca Quran pakai tajwid itu wajib. Maka banyak kita yang membaca Quran sudah pakai tajwid. Tapi harus ada orang yang ahli tajwid. Disebutnya itu fardu kifayah. Jadi kalau misalnya orang ini bisa ngaji tapi nggak ada yang ngajarin ahli tajwid, ini dosa semua. Makanya harus ada satu orang minimal yang bisa ngaji tajwid. Nah, bagaimana dengan orang bisa tajwid ini? Bisa membenarkan kalau ada bacaan yang kurang baik. Nah, itulah. Jadi coba aja sekampung minimal ada orang yang punya ilmu tajwid. Ya tajwid itu bukan hanya hidayatul sibyan tufatu atwal aja ya, ada namanya jazariyah dan lain-lainnya. Itu harus ada. Itulah keutamanya orang yang berilmu. Malah ada lagi suatu syair begini.
Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Apa lanjutnya Pak Guru? Aduh, nggak ketemu ya itunya. Ya, Mbak Kiai Asror Ya, juga saya tahu bersama deh. kita nih Mas. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Wa fil jahli mautun wa huwa yamsi ala saroka. Begitu nggak ya? Ya, kalau salah-salah dikit ya namanya juga udah Lagi ngarang. iya lagi ilmu lagi dulu. Orang berilmu itu seakan-akan hidup hayyun khalidun, hidup kekal. Benar. Bada mautihi, setelah matinya seakan-akan masih hidup. Betul. Coba lihat, misalnya kita Artinya cerita, gimana tuh? artinya kalau kita lihat cerita Nabi Adam berapa tahun tuh? Nabi Nabi Nuh udah kapan-kapan nggak tahu ya udah sekian ribuan tahun. Nabi Muhammad, sahabat, tabiin, ulama-ulama kaya masih hidup, masih disebut namanya, masih manfaat untuk kita. Padahal orangnya udah nggak ada. Sudah tidak ada. Nah itu namanya Oh, iya. Hayyun Khalidun ba'da mautihi. Masih ada lebih-lebihnya, masih ada. Di antaranya orang itu kadang-kadang begini, tidak tahu desanya apa, tidak tahu kotanya apa, tidak tahu pesantrennya apa, tapi kiai itu aja yang tahu. Misalnya pesantren di mana? Di Ki Kholil Bangkalan. Bangkalan. Nah kita kan nggak tahu Bangkalannya di mana. Nah, ini ada situs siapa nih? Ki Nawawi Al-Bantani. Seakan-akan namanya itu masih hidup tuh. Namanya itu masih disebut-sebut. Sehingga ada apa ya? Ada bukan hanya itu lagi, yang lebih besar lagi. Nah, tokoh-tokoh dunia itu ada sekian, tapi ternyata itu kan sudah nggak ada lagi. Jadi seakan-akan masih hidup dan idenya dipakai. Ya. Ya, begitu. Yang lain bahwa ada ini itu begini. Misalnya kita ngobrol-ngobrol. Dari mana nih Pak Haji Asori? Asalnya dari Ujung Semi. Kenal nggak sama Ustadz Bani? Yang ditanya tuh Ustadz Bani. Kenal nggak sama Kiai Rurin? Nah itu yang ditanya. Oh ya kenal. Jadi sebagai identitas apa namanya itu lokasi atau tempat tinggal itulah pokoknya itu loh yang dikenal. Nggak ditanya yang bodoh, siapa sih yang tukang ngangon kambing? Iya. Jadi gitu lah. Ya demikian di antara barangkali sambil istirahat, mangga diteruskan lagi. Ya, alhamdulillah nih telah bergabung bersama kita di Ngobrol Bareng dan Santai bersama Om Firman Vlogs dan Ustadz Samul dan hadir pula Kiai Asori, Masya Allah. Gimana Kiai, sehat Kiai? Alhamdulillah. Tafadhal nih tentang ilmu pengetahuan. Iya, Ya, ditambahin. ya silakan mengkritisi kita atau menambah Tambah. Bebas tentang pengetahuan. Gak usah ntar kalau kecampuran beda. Enggak. Apa ini? Kemarin ada yang bertanya di vlog. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz ya kan, di talqin ketika mati. Nah, untuk supaya ingat katanya, apakah kita harus ngapalin gitu Pak Ustadz? Pertanyaan talqin tersebut diapalin dari semenjak hidup. Ada pertanyaan betul itu. Tergantung keimanan. Jadi jenazah kan disebut terus ditakdir. Kalau pertama begini jangan. Apakah harus ya kalian?
Mangga Pak Guru. Ya, ntar salah. Jadi yang sebenarnya sebagai manusia kita berusaha, hanya Allah yang menentukannya. Sebagai manusia sifatnya pelupa, jadi berusaha harus dihafalkannya supaya terbiasa. Dengan biasa itu insya Allah nanti di sana begitu ditanya bisa. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya sampai sana yang mau ditanya apa, jawabnya apa, tentunya tidak akan bisa menjawab. Tapi kalau sini seperti kalau kita zikir tiap hari la ilaha illallah terus menerus, mudah-mudahan mulut kita lancar sehingga begitu mau meninggal juga tidak terasa tahu-tahu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah. Begitu juga di alam kubur tentunya. Kalau kita sudah menghafalkan marabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, terus man ikhwanuka, sehingga mereka-mereka hafal atau kita-kita itu menghafalnya hafal, insya Allah begitu ditanya oleh malaikat kita bisa. Kenapa? Dengan kelancaran lidah kita yang sudah terbiasa sebagaimana anak-anak yang suka pujian. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka salama min afati dunya wal akhirah. Karena tadi diterangkan bahwa menuntut ilmu itu dari apa katanya? Ayunan sampai di kuburan, lahat. Jadi di kuburan aja kita masih diajarkan. Padahal kita sendiri sudah meninggal tapi masih diajarkan. Yang dimaksud ditelkin itu berarti diajarkan. Mudah-mudahan yang diajarkan tersebut karena memang dilihatnya bahwa orang yang meninggal itu seperti tidak ada apa-apa. Akan tapi sungguhnya dia melihat kita, ruhnya melihat kita, kita tidak melihat dia. Jadi kita mengucapkan mudah-mudahan dia mengikuti. Jadi nggak ada habisnya kata tadi Pak Kiai Samul Haji. Samul Hadi SPD sebenarnya asli expert itu. Gak ada habisnya. Jadi cara ringkasnya ya seperti itu. Sampai kita gak ada pun masih diberi ilmu. Jadi habisnya di mana kira-kira Bang? Ada habisnya apa enggak nih Bang? Ada. Jadi nggak ada habis ya. Jadi sebenarnya enggak. Menghadapi perjalanan. Masih perjalanan, masih bertanya lagi nantinya pada Wajrat Mustaqim, pada Mahsyar masih ditanya lagi. Sampai mulutnya tidak menjawab akan tapi anggota lainnya menjawab. Berarti itu kan ilmu juga yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana firman tadi bahwa orang yang menuntut ilmu adalah orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya. Jadi derajat di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat, karena nantinya Allah menanya kepada setiap manusia, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.
Benar apa benar itu? Ya, jadi yang jelas seperti itu. Bahwa manusia harus membiasakan berbuat baik atau mengucapkan kalimat dengan baik. Karena pada dasarnya akan terbawa nantinya. Kalau kita biasa ngomong kotor, begitu ditanya juga akan menjawab kotor. Tapi kalau kita membiasakan di sini mengucapkan kalimat yang bagus-bagus, yang mulia-mulia, memakai akhlak karimah, mudah-mudahan sampai sana juga diucapkan dengan apa kata itu? Sambutannya itu apa kata? Kalau ya ahla apa itu apa kata? Yang kalau ahli surga apa? Hei masuk semuanya. Oh iya begitu kira-kira. Jadi masuklah kamu ke dalam surgaku sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang selalu berbuat baik meninggalkan larangan berarti kalimatnya adalah wa'iddat lil muttaqin. Seperti itu kira-kiraan. Jadi ya tapi jangan lupa manusia itu biasa. Makanya jangan dibiasakan kita berbuat salah. Kalau salah-salah tidak disengaja, emang sudah biasa karena manusia dibuat dari tanah. Tanah pasti ada dakinya. Air pasti becek. Angin pasti kabur kita kan. Manusia suka pikirannya kabur. Nah, karena api suka juga marah. Nah, di antara keempat tersebut ada pemadamnya. Di antara empat unsur itu saling memadamkan atau saling berkolaborasi apa bagaimana? Ya, saling menyatu. Kalau kopi ada gula, ada susu, ada apa, jadi satu. Kalau hilang satu aja itu akan kabur. Jadi yang jelas tadi disampaikan bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk jadi fardu ain setiap manusia. Tapi kalau hafal itu fardu kifayah satu dusun atau satu rumah, paling tidak satu keluarga ada satu yang mumpuni atau alim. Contohnya tadi diceritakan tentang tajwid. Hafalnya, menuntutnya itu fardu ain. Wajib setiap laki-laki dan perempuan. Hafalnya itu fardu kifayah. Tapi jika diperbuat untuk sholat, maka setiap muslim muslimat fardu ain. Fardu ain karena salah satunya membaca Fatihah tidak bagus, maka kurang sempurna dalam melaksanakannya. Jadi tadi apapun ilmu yang dimiliki, bahwa menuntut itu wajib setiap muslim, tapi hafalnya cukup satu orang dalam minimal satu rumah atau maksimalnya satu dusun itu satu orang, sehingga gugur dosanya bagaikan kita menyolati mayat. Tidak ada yang nyolati semua satu dusun dosa satu tempat. Tapi kalau ada salah satu yang menyolatinya, maka gugurlah kewajibannya atau dosanya. Kayak gitu.
Dan tadi diterangkan banyak sekali itu, supaya ingat lagi, diulang apa katanya tadi itu, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Dukaun apa kata Didik? Cerdas apa kata ya? Cerdas. Wakhirsun, semangat. Hati-hati. Jadi wakhirsun itu ada kalimat harus bersih. Ada juga misalnya semangat itu bajunya butut, ganti. Misal sisirnya itu apa? Kroak, harus ganti yang baru, jadi semuanya harus bagus. Tuhan wakhir sunwastibarun dan amri, mohon. Jadi harus sabar, nggak boleh instan ya begitu ya. Proses. Nah, tadi dikatakan proses. Jadi nggak boleh buru-buru kayak masak mie langsung celep matang. Jadi untuk ilmu itu emang tadi diterangkan harus dengan sabar. Sabar berarti ya nggak ada ujungnya kalau sabar. Ada ujungnya kira-kira sabar? Nggak ada kan Bang? Nah, iya, jadi sabar itu nggak ada ujungnya. Wabul gotun ya lagi-lagi kita harus punya biaya, tapi biaya itu juga harus yang bersih, gak boleh dicampurin yang subhat, apalagi haram. Itu membuat bebal si penuntut ilmu. Bener ya Pak Ketua ya? Bulgo, jadi bulgonya juga harus bersih. Kalau orang yang kaya harus dijakati dulu, baru diberikan ke anaknya untuk sekolah. Ya, semacam itu harus bersih supaya anaknya cerdas. Terus apa lagi satunya ya? Wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin, dan mencari guru yang mursyid supaya ilmunya bermanfaat. Wa irsyadu ustadin itu artinya seperti itu. Guru yang cerdas, yang tidak neko-neko, ada macam-macam, main sikat, main embat, kayak jaran itu aja. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Irsyadu watuluz zamani, singkat-singkat aja karena kita hanya mengulas sedikit. Watuluz zamani tidak instan kayak ngerebus mie. Sekarang makanan segala macam kan instan kan, penting beli, nggak taunya apa tuh kalau kita instan semua, tenggorokan sakit, tau-taunya perut sakit. Jadi menuntut ilmu juga harus sepanjang masa, harus sabar lama. Jadi tidak bisa setahun, 2 tahun terus selesai gitu. Nah, kalau dihitung-hitung aja cara logika dari SD, dari TK, dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, atau sanawiyah 3 tahun, aliyah atau SMA 3 tahun, udah berapa itu? 12 tahun. Belum nanti di perguruan minimal 5 tahun, berapa itu? 17. Nah, mencapai titik poin akal manusia yang menuntut ilmu itu sampai 27 tahun. Itu sedang kiat-kiatnya atau otaknya sedang jalan. Itu sekitar umur 27 tahun. Jadi berapa tuh kira-kira? Kalau sampai sarjana umur berapa Bang? SD, SMP, SMA 12. Berapa tuh? 12 ya. Kalau sampai kuliah
17 baru SMA. Kalau sekarang kan ya pada ya 17 tahun tamat SMA. Nah, terus kuliah Ya 5 tahun. Jadi 2 tahun, jadi 23. Nah, di sana untuk mencari, karena otaknya berkembang itu sampai 27, itu lagi cerdas-cerdasnya itu. Maka bergelar S2, S3. Masih bisa mencapai itu sampai 27 tahun. Menurut dalam ilmu pendidikan seperti itu. Sedang bagus-bagusnya dalam belajar sampai 27 tahun. Lah kesananya ya mungkin lain-lain sebagainya sekarang kan banyak sekali, nggak terhitung, kadang-kadang sampai 40 tahun masih mencari, seperti halnya para wali Allah 40 tahun untuk mencari ilmu, 40 tahun untuk mendermakan ilmu. Demikian, jangan banyak-banyak, kembali kepada laptop. Alhamdulillah disambung oleh Pak Kiai ini, Kiai beneran nih, Kiai Solo. Dalam disiplin mencari ilmu juga, di antaranya itu pernah satu ustadzin, ada lagi sakotu ila fahwarudi fasakotu ila waki juga pernah. Nah, ada lagi kita tentu harus menghargai guru. Gurunya harus dihargai itu. Tapi gurunya Pak miskin, harus dihargai. Harus dibayar. Harus dihargai. Harus. Kalau nggak dihargai omongannya, nanti guru nggak mau ngomong lagi. Ibarat seorang dokter, kita pasien datang ke dokter, Pak saya sakit ini kasih obat. Ini minumnya 3 kali sehari, pilnya tabletnya A, B, C untuk 3 hari. Begitu 3 hari datang lagi, udah habis belum? Pilnya, kapsulnya nggak diminum. Ya nanti dokternya ya segen lah. Nah, itu ada imbal balik. ya, jadi harus dihargai. Sehingga ada suatu syair di dalam itu juga ya. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukroma. Innal mu'allima, sesungguhnya guru ya, wat tabib dan dokter, dua-duanya tidak mau memberi nasihat, tidak mau yang dokter juga ngasih obat ketika dia tidak omongannya tidak dihargai. Maka kita harus menghargai omongannya Menghormati. dokter. Kalau kita berobat ke dokter juga harus mengikuti sarannya guru ketika kita jadi pelajar. Hambatan pelajar juga ada, di antaranya itu hindari apa itu artinya mencari teman. La tashabil kaslani ya fi halatihi kam solihin bifasadin akhara yufsidu. Cari apa tuh, la tashabil kaslan, jangan berteman dengan yang pemalas. Bukan orang bodoh tapi malas. Ya, pemalas tuh. Bukan orang bodoh masih bisa, tapi kalau pemalas itu penyakit orang belajar itu malas. Kam solehin, berapa banyak orang-orang baik di fasadin, rusak. Akhara yufsidu, pada akhirnya. Sering kan anak-anak sudah bagus di sana, campur ketika dibawa sini rusak lagi. Nah itu karena teman-temannya tadi dari orang malas. Jadi bagaimana? Ya pilih-pilih pergaulannya. Itu
apa tuh korenin itu baru guru. Nah, jadi yang satu tadi apa? Hargai guru, cari teman, jangan yang malas. Ada peribahasa begini, kata guru nih, ada pepatah guru. Lebih baik satu kelas itu berapa tuh? 30 ya. Misalnya 30 anak ini satu kelas. Lebih baik ngajar 27 anak yang apa nakal, anak nakal, tapi semangat daripada ngajar 3 orang yang malas. Kalau anaknya nakal sih dicari, kenapa dia nakal? Oh ternyata dia nggak menyukai pelajaran ini, sukanya pelajaran ini. Maka disadurkan tuh, namanya ada apa tuh? Sekolah bakat. Bakat. Sehingga ketika sesuai dengan bakatnya dia maju. Nah itu dah anak nakal. Ternyata ada bakatnya. Kalau lihat di dunia ini sering-sering kita ketemu anak nakal yang jadi orang gede ya. Anak nakal yang jadi orang gede itu. Ya di antaranya. Nah, sekarang ada yang lagi geger ini di Prancis tuh, presidennya dulu anak nakal. Nah itu ya. Siapa tuh ya? Aduh, lupa namanya. Tapi kalau orang malas, waduh, dihukum ya malas, dibentak-bentak ya malas, suruh belajar ya malas, kapan masuknya. Nah, jadi makanya la taskabil kaslan, jangan mencari teman yang malas. Ya itu udah, bakal teman malas udah malas, rusak semua. Nah, diomelin ya didengar ya diam aja, ngerti nggak? Enggak. Itulah kira-kira demikian diantaranya talim yang kita sampaikan. Mudah-mudahan di part yang lain bisa bersambung lagi. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat Om Firman Vlogs dimanapun berada, telah kita ikuti ngobrol bareng santai bersama Ustadz Samul SPD dan Kiai Haji Aslori SHI tentang metode belajar mengajar, ilmu pengetahuan, dan banyak hal yang dapat kita petik dari obrolan kita santai tapi pasti kan. Ngobrol santai tapi penuh dengan hikmah, penuh dengan pengetahuan, dan semoga menambah wawasan sobat Om Firman Vlogs dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ustadz Samul SPD, masih banyak, mohon maaf nih ganggu, Kiai Haji Aslori SHI, dan kita akan jumpa lagi pada ngobras yang akan datang, yang lainnya yang tentunya lebih seru. Tetap di saluran Om Firman Vlogs, dan lupa like dan subscribe-nya, dan pasti kita akan menayangkan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.